Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman serangan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan markas besar armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Melalui media resminya pada hari Selasa, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman yang diklaim peluncuran rudal dan drone ke arah pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dan markas besar armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang dilancarkan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke menara komunikasi milik Garda Revolusi Iran di selatan Pulau Qassim dengan proyektil udaranya. Sebagai tanggapan, Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menuduh klaim Iran tersebut palsu. CENTCOM juga menyebut telah menembak jatuh beberapa drone dan menggagalkan semua serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat. Sementara Kuwait mengklaim menembak jatuh 13 rudal dan 17 drone Iran. Pemirsa, militer Iran melancarkan serangan drone terhadap salah satu terminal penumpang di Bandara Internasional Kuwait pada Rabu pagi waktu setempat. 1 orang dilaporkan tewas dan 63 orang terluka akibat serangan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Brigadir Jenderal Saud Abdul Aziz Al-Atwan, mengonfirmasi serangan drone Iran mengakibatkan kerusakan parah terhadap gedung Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Kementerian Kesehatan Kuwait melaporkan selain tewaskan 1 orang, 63 orang juga dilaporkan terluka dan telah mendapatkan perawatan medis. Korban tewas dilaporkan berkewarganegaraan India. Saat ini, otoritas penerbangan sipil telah menangguhkan lalu lintas udara di Bandara Internasional Kuwait dan mengalihkan penerbangan kedatangan ke sejumlah bandara alternatif. Sebelumnya, pihak Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyampaikan serangan dilancarkan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait usai serangan Amerika Serikat di Pulau Qassim bagian selatan Iran. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran lancarkan serangan rudal dan drone yang mentargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain sebagai balasan karena Amerika Serikat menyerang pulau Iran di Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat mengklaim berhasil menangkal semua rudal dan drone Iran. Militer Iran melancarkan 2 gelombang serangan terhadap aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, salah satunya di Kuwait. Kendati demikian, Amerika Serikat mengklaim berhasil mencegat serangan rudal dan drone Iran sehingga gagal mengenai target. Amerika Serikat menyebut pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh beberapa drone Iran. Sebelumnya, sistem pertahanan udara di Kuwait diaktifkan setelah misil balistik Iran menargetkan pangkalan udara Ali Al-Salem yang menjadi pusat keamanan Amerika Serikat. Kuwait juga mengaktifkan layanan darurat dan penduduk diminta untuk tetap berlindung saat serangan udara terjadi. Selain Kuwait, Bahrain juga mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Serangan udara Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain diduga sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qassim milik Iran yang berada di Selat Hormuz. Pemirsa, pertahanan udara Amerika Serikat menghalau serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Terekam ponsel milik warga, sebuah serangan rudal Iran terjadi di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Sejumlah rudal Iran berhasil dihalau oleh pertahanan udara Amerika Serikat.
Selain itu, pengendara mobil panik atas serangan yang dilakukan oleh Iran ke Kuwait hingga terjadi kecelakaan. Pasukan militer Iran melakukan patroli besar di Selat Hormuz menggunakan kapal cepat. Dilengkapi persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengayaan uranium. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan memberikan keringanan sanksi jika Iran patuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat. Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia. Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama. Iran hentikan negosiasi damai dengan Amerika Serikat setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya Amerika meradang pada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi anti serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel.
Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz, serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Pasukan Hizbullah terus meluncurkan roket pangkalan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah di iNews Pagi. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya dari mancanegara. Pemirsa, kebakaran mematikan menghanguskan sebuah hotel di New Delhi, India. 21 orang tewas dan puluhan lainnya dievakuasi dalam insiden ini. Kebakaran besar melanda Hotel Floriste di kawasan Malviya Nagar, Delhi Selatan, India. Api menyebar dengan cepat di dalam bangunan hotel yang berada di tengah permukiman padat, menjebak sejumlah tamu dan pekerja di dalam gedung. Rekaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Sejumlah tamu dilaporkan berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki atap hotel demi menghindari kejaran api yang terus membesar. Otoritas setempat menyatakan 21 orang tewas dalam insiden ini. Sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka serius akibat luka bakar dan paparan asap. Puluhan personel penyelamat dan beberapa unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan kebakaran serta melakukan operasi evakuasi. Hingga kini, pihak kepolisian dan otoritas administrasi Delhi masih melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan industri di Luce, kota Suzhou, provinsi Jiangsu, China. Kebakaran memicu ledakan yang membuat kekhawatiran warga di sekitar lokasi kejadian. Sebuah kebakaran besar disertai serangkaian ledakan mengguncang gudang daur ulang barang bekas di Kecamatan Luzi, kota Suzhou, provinsi Jiangsu, China. Rekaman video yang beredar luas dari media sosial menunjukkan awan putih raksasa membentuk jamur membumbung tinggi dari lokasi kebakaran, menarik perhatian warga dan memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas. Menurut sejumlah saksi, setidaknya 2 ledakan terdengar dari dalam fasilitas tersebut. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan dilaporkan cukup kuat hingga memecahkan kaca-kaca bangunan di sekitar lokasi. 2 orang mengalami luka bakar, telah dilarikan ke rumah sakit dan dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Hingga kini, Biro Manajemen Darurat dan instansi terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan ledakan yang terjadi. Pemirsa, drone Ukraina menyerang tempat penyimpanan minyak Rusia di Saint Petersburg, Rusia. Akibatnya, tempat penyimpanan minyak terbakar dan terjadi ledakan. Asap hitam mengepul dari penyimpanan minyak di Saint Petersburg, Rusia. Gubernur Saint Petersburg, Alexander Belkov, mengatakan sejumlah orang terluka akibat serangan Ukraina ini. Belkov menyebut drone Ukraina menargetkan infrastruktur di distrik Kirovsky dan juga Krasnoselsky serta pelabuhan Kronstadt, Saint Petersburg. Serangan terjadi tepat sebelum pembukaan Forum Ekonomi Internasional atau Davos, Rusia yang digelar pada 3 hingga 6 Juni. Petugas juga telah dikerahkan untuk menangani kebakaran akibat serangan Ukraina ini.